Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirulsa, NIM 2024-2012-11. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang prinsip relevasi, fleksibilitas, dan komunitas dalam pendidikan. Mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Tri Mulyanto, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Nah, dari kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua, langkah-langkah pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, tingkatan pengembangan kurikulum. Nah, itu tiga dari prinsip-prinsip kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Terus yang B yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus fleksibel. Di dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kurikulum harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Terus selanjutnya, prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi, yaitu yang pertama, fleksibel bagi guru. Terus yang kedua, fleksibel bagi siswa. Nah, yang pertama tadi fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang kedua tadi, fleksibel bagi siswa. Artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat minat siswa. Terus yang C yaitu prinsip integrasi. Nah, prinsip integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan kontekstual, keutuhan pribadi atau kejujuran. Prinsip-prinsip dasar integritas yaitu yang pertama, integritas. Terus yang kedua, nilai norma dan prinsip etika. Terus yang ketiga, prinsip integritas adalah fungsi integrasi antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika minus korupsi. Terus yang terakhir, pendidikan integritas. Nah, terus selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu kesimpulannya, alam usaha untuk mengembangkan kurikulum ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Adapun prinsip-prinsip di dalam pengembangan kurikulum yaitu menjadi dua kelompok,
yaitu prinsip-prinsip umum, utama, relevansi, fleksibilitas, komunitas, praktis, efektivitas. Kedua, prinsip-prinsip khusus, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, serta adanya prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum yang terkait dengan kurikulum satuan pendidikan. Itulah kesimpulan dari materi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Sepertinya itulah makalah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen saya mohon ampun jika ada kekurangan saya untuk menyampaikan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.